Sih Kak, ada pertanyaan kedua boleh Kak? Ya, silakan. Pertanyaan kedua kayak gini Kak, kan ada bahwasanya di Alkitab tertulis kalau kita melihat Allah kita akan mati gitu kan Kak. Tapi di zaman sekarang kan Kak banyak kayak pelayan-pelayan gitu bisa kayak apa ya penglihatan gitu Kak atau bisa bernubuat gitu. Aku melihat Allah kayak gini, cahayanya kayak gini-gini. Terus di surga itu kayak gini gitu Kak. Itu menurut Kakak bagaimana? Ya, selama itu dipahami secara simbolis, tidak masalah. Karena kalau kita melihat wahyunya Tuhan yang diberikan melalui rasulnya terkasih, yaitu Rasul Yohanes, itu semua simbolis. Ya, kalau kita melihat misalnya di dalam Yehezkiel, dia sekian hasta dari permata yaspis, permata intan, ya, batu krisopras, sekian hasta 12 pintu, gerbangnya begini-begini. Itu tidak bermakna seperti itu. Bukan begitu. Ya. Tuhan itu tidak pernah di dalam tempat. Jadi kalau ada orang bilang, Tuhan nanti akan duduk di sebuah bangku yang luar biasa besar. Enggak. Tuhan melebihi apapun. Makanya nggak ada itu bangku tempat duduk bla bla bla, ada lampu-lampu, kemudian ada berlian-berlian jalannya dari emas. Itu hanya simbolis untuk menggambarkan keadaan surga yang tidak terkatakan itu. Ya, jadi kalau ada orang mengaku saya lihat surga begini bla 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 bla, ya enggak apa-apa. Tapi kembali kepada Alkitab. Alkitab ini yang menguji segala sesuatu. 2 Timotius 3 ayat 16. Ini segala tulisan diilhamkan oleh Allah itu bermanfaat untuk mengajar dan menyatakan kesalahan. Jadi semua kembali ujilah segala sesuatu. Jadi jangan langsung percaya dengan kesaksian-kesaksian orang. Kalau itu melenceng dari kitab suci itu bahaya. Ya, gitu. Ya. Ada Timothy tambahan, Timothy? Silakan Timothy. Ya, sebenarnya tambahan saya begini, memang dalam Alkitab bahwa tidak ada satupun orang yang dapat melihat Allah. Bahkan Musa sendiri pun ketika ingin melihat Allah, itu hanya dapat melihat punggung Allah. Ini antroformofisme ya. Betul. Artinya gambaran tentang Allah seperti kacamata manusia. Tetapi Allah itu adalah cahaya yang tak dapat terjangkau. 1 Timotius 6 ayat 16. Nah, kalau kita lihat dalam Alkitab, kenapa ada kejadian-kejadian orang bisa melihat Allah? Contohnya siapa? Contohnya itu Abraham ya. Dalam Kejadian pasal 18, maka Tuhan turun menampakkan diri kepada Abraham bersama 2 malaikatnya. Ya, karena Allah itu berteofani. Makanya Yesus pun dikatakan sebagai teofani Allah itu sendiri. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang di pangkuan Bapa, dia yang menyatakannya. Yohanes 1 ayat 18. Bahkan dalam kitab Kejadian ketika Allah berjalan-jalan di taman itu bukan berarti Allah berjalan-jalan secara harafiah, karena tak seorang pun pernah melihat Allah. Tapi itu adalah teofani sang firman, bahkan itu adalah dalam targum sendiri. Jadi kalau ini dikaitkan dengan orang-orang yang mendapatkan penglihatan, bertemu dengan Yesus, ujilah segala sesuatu, kata Rasul Paulus. Benar nggak apa yang mereka lihat itu? Benar nggak itu adalah Yesus Kristus yang mereka temui sesuai dengan kitab suci? Seperti yang dikatakan Mas Elia tadi, patokan kita ada pada kitab suci. 2 Tesalonika 2 ayat 13 tadi. Seperti itu sih tanggapan saya. Ya. Itu ya, Yunita. Oke, baik Kak, lanjut Kak. Ya, thank you ya, Tuhan berkati. Ya, blessings. Ya, silakan. Siapa tadi? Muzeis. Halo, ya selamat siang Kak Elia. Ya, silakan. Ada yang mau Saya baru mau sampaikan tuh bahwa seperti apa yang tadi Mbak Yunita sampaikan. Seperti kata Kak Timothy, ujilah segala sesuatu. Kan kita juga tidak bisa membuktikan apakah yang mereka katakan itu benar atau tidak. Intinya kita lihat berdasarkan Alkitab agar kita tidak disesatkan seperti itu. Sebenarnya saya mau bertanya beberapa hal terkait yang sudah dibahas. Yang pertama, Kak Elia tolong jelasin yang pertama tentang siapakah mereka yang akan menjadi terbelakang. Kalau yang di belakang akan jadi terdepan, lalu yang di depan akan jadi terbelakang saat penghakiman nanti, saat Tuhan datang nanti, itu kira-kira siapa?
Itu satu. Yang kedua itu yang saya mau tanyakan itu tentang kalau tadi Kak Elia sampaikan bahwa surga itu suasana. Allah tidak berada dalam satu tempat. Yang saya mau tanyakan bagaimana dengan Yesus ketika naik, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Mungkin bisa dicerahkan gitu. Makasih Kak Elia. Ya. Silakan Timothy jawab yang pertama dulu. Saya tadi mau lanjut 2 dulu baru 1. Tapi oke lah. Tadi silakan. ya dah, saya mau jawab yang pertanyaan kedua karena ini berkaitan dengan kajian patristik yang pernah saya pelajari ya. Dalam bukunya Yohanes Damaskus The Orthodox Faith, beliau menjelaskan bahwa bagaimana menanggapi ketika kaum Saracen atau kalangan-kalangan bidat yang mengatakan Yesus duduk sebelah kanan Allah. Maaf, ini bisa di-unmute nggak? Oh ya, Kak, di ini. dulu Pak Moses. Oke, silakan. Ya. Lalu bagaimana ketika menanggapi pertanyaan ketika Yesus duduk sebelah kanan Allah Bapa? Apakah Allah Bapa itu ada di kirinya Yesus? Kita tidak bisa memahami Allah yang omnipresent seolah-olah Allah itu terbatas. Nah, jadi Yohanes Damaskus mengatakan bahwa ketika melihat Yesus Kristus duduk di sebelah kanan Allah, itu jangan dipahami secara literal, tapi harus dipahami secara kemuliaan ilahi. Bagaimana itu? Ya kita nggak tahu. Karena apa? Karena dalam Yeremia pasal 23 ayat 23 sampai dan 24, Allah dikatakan ada di sini sekaligus ada di sana. Masakan aku Allah yang bukan di sini sekaligus yang ada di sana? Ketahuilah bahwa aku adalah Allah yang berada dimanapun kamu berada. Nah, kalau seandainya itu bisa terjadi, bagaimana dengan posisi yang ada di surga? Ketika Yesus duduk sebelah kanan Allah Bapa, itu mengacu kepada kemuliaan. Nah, jadi kalau kita harus lihat ya, kalau dikatakan Yesus duduk sebelah kanan Allah itu jangan secara kacamata indera manusia kita, seolah-olah itu sama seperti ukuran. Ini berkaitan juga dengan pernyataan Mas Elia dengan saya ketika mengatakan surga itu bukan tempat. Tapi Yohanes 14 ayat 6 dan seterusnya dikatakan di rumah Bapakku banyak tempat. Kata tempat di sini bukan panjang kali lebar kali tinggi. Karena apa? 1 Timotius 6 ayat 16 dikatakan bahwa Yesus Kristus diam di dalam diri Allah yang tak terselami itu. Berarti tempat kita berada bersama dengan Kristus itu juga ada di dalam diri Allah yang omnipresent, yang maha hadir, yang tidak bisa dipaham secara panjang kali lebar kali tinggi. Nah, jadi kalau ini dikaitkan pernyataan sebelumnya terkait dengan letak ya atau tempat, itu harus kita pahami dalam pengertian kemahakuasaan Allah sendiri. Dan pertanyaan kedua ya, kalau saya nggak salah itu ada disinggung dalam Matius 19 ya, mengenai siapakah yang terbelakang dan yang terdahulu. Kalau kita lihat ada singgungan Yesus Kristus kepada orang-orang Farisi. Itu bukan hanya menyinggung kepada kita secara umum, tetapi ada juga menyinggung kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Ketika ahli Taurat membanggakan diri mereka di hadapan Kristus, dan Yesus mengatakan kepada mereka, ketahuilah bahwa mereka yang dikatakan persundal akan masuk dalam kerajaan surga. Itu suatu hal yang menyakitkan bagi orang Yahudi. Kenapa? Orang-orang yang berdosa, yang tercela masih bisa masuk dalam kerajaan surga. Dan minta maaf, di kalangan saudara muslim suka menggunakan ayat ini seolah-olah Yesus itu mendukung tentang perzinahan. Tidak. Yesus sendiri memberikan kesempatan bagi mereka yang dulunya memiliki kekelaman sebagai seorang pezinah dan dapat layak di hadapan Allah ketika mereka bertobat. Makanya Yesus mengatakan apa? Perbuatan utama mereka selain pengakuan dari mulut mereka. Orang Yahudi kan seperti itu. Mereka mengeluh-elukan Allah, mereka memuji-muji Allah sampai di depan, di jalan raya. Tetapi hati mereka jauh dengan Allah. Nah, yang pertama tadi saya katakan, bisa saja ayat itu menyinggung kepada orang-orang Yahudi atau ahli Taurat. Dan yang kedua, terhadap orang yang menolak Kristus sekalipun mereka sudah tahu tentang Kristus pada waktu itu. Jadi, kalau kita lihat siapakah yang terbelakang dan siapakah yang akan terdepan, yaitu kembali kepada diri kita sendiri. Apakah kita mengikuti Kristus hanya dengan perkataan saja seperti orang Yahudi, atau kita mengikuti Kristus sesuai dengan kehendak Kristus? Makanya dalam Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Kehendak Bapa apa? Selain melihat Kristus, Yohanes 6 ayat 38 sampai 40, yaitu kehendak Bapa itu adalah sempurna sama seperti Bapa adalah sempurna. Jadi kalau dinyatakan itu kembali kepada pribadi diri kita sendiri, apakah kita mau menjadi yang terdepan atau kita mau menjadi yang terbelakang. Seperti itu tanggapan saya, Pak Moses. Silakan Mas Elia. Ya. Masalah yang terdepan tadi yang duduk sebelah kanan itu udah dijelasin. Saya hanya tambah yang pertama aja. Masalah terdepan dan terbelakang itu
Kalau kita lihat dalam Matius 19 ayat 28, dikatakan begini, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Ya, ayat ini memang diberikan kepada murid-murid Yesus, tetapi yang terpenting kita dapat pahami di sini adalah Kristus itu akan menempatkan orang-orang pilihannya itu di sebelah kanannya yang disebut domba, dan orang-orang yang tidak percaya itu di sebelah kirinya yaitu kambing. Dan dia tentu lebih memprioritaskan kita, orang-orang percaya ini, sebagai yang terdahulu, baru kemudian penghakiman. Karena bagaimana mungkin para rasul itu akan ikut bersama dengan Kristus menghakimi kalau tidak mendahulukan para rasul terlebih dahulu. Jadi yang terdahulu adalah orang yang percaya, tapi yang terkemudian adalah orang yang tidak percaya. Itu masalah penghakiman. Dan Allah itu adalah bapa dari raja, dan raja itu adalah hakim. Jadi bapa itu nggak menghakimi, yang menghakimi itu adalah raja, dan raja itu butuh saksi-saksi yang menyatakan penghakimannya. Itulah kita orang percaya nanti di akhir zaman. Dan bagaimana mungkin kita menjadi saksi kalau kita tidak terlebih dahulu atas apa yang kita saksikan? Makanya di dalam kitab Wahyu kan dikatakan ada orang-orang percaya yang berseru, kapan Tuhan, kapan dan berapa lama lagi engkau membalaskan darah kami? Ya itulah mereka yang bersaksi tentang Kristus dalam hidup mereka. Begitu. Jadi yang pertama, yang terdahulu itu adalah kita orang percaya, dan merekalah yang terkemudian, yakni orang yang menolak Kristus. Begitu. Ya, itu masalah penghakiman. Ya, tapi masalah percaya kepada Yesus kasih karunia, tadinya bangsa Israel adalah yang sulung, kita menjadi yang bungsu. Tapi karena Israel menolak Kristus, maka yang tadinya kesulungan mereka itu direbut oleh bangsa-bangsa lain. Yang tadinya mereka yang sulung, mereka menjadi yang bungsu. Yang tadinya kita yang bungsu, kita menjadi yang sulung. Artinya seluruh dunia ini, jikalau seluruh dunia ini telah genap masuk kepada Kristus, baru Israel akan menyusul. Ya, jadi yang tadinya kita terkemudian untuk percaya Yesus, kita menjadi yang pertama. Yang mereka tadi yang pertama, mereka menjadi yang terkemudian. Begitu. Ya. Oke, Kak Ilya, Kak Timothy, terima kasih. Oke, Tuhan berkati ya. Ya.